A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Jami' li Kaba'iriz Dzunub. Kita akan bahas bab yang keempat. Setelah sebelumnya kita bahas tentang bab jihad yang berkaitan dengan dosa meninggalkan atau kabur dari medan tempur. Kemudian yang kedua kaitan dengan gulul. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, gulul itu adalah mengambil hak kita sebelum dibagi hak tersebut. Ini dikategorikan oleh para ulama ke dalam dosa yang besar, sebagaimana yang sudah kita bahas juga, yang sudah kita sampaikan hadis bahwasanya orang pada hari kiamat nanti akan datang membawa hasil gululnya, hasil korupsinya. Yang mengambil gulul berupa onta, maka onta itu akan mengeluarkan suara bersama dirinya. Dan dia akan datang, kemudian dia juga akan membawa onta yang dia lakukan gulul tersebut, dan onta itu mengeluarkan suara. Yang melakukan gulul berupa sapi, sapi juga akan mengeluarkan suara. Yang korupsi atau yang melakukan gulul berupa kambing, kambing itu akan bersuara. Kalau ada orang korupsi berupa uang, maka uang itu juga akan ia bawa nanti di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran yang sudah kita bahas, "Wa ma kana lin-nabi an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Tidak akan mungkin seorang nabi itu melakukan korupsi, enggak mungkin seorang nabi itu melakukan gulul. Mengapa demikian? Karena barang siapa yang melakukan gulul, maka dia akan membawa barang gululnya nanti di hari kiamat. Masing-masing akan menjadi saksi atas perbuatan keburukannya, waliyadzubillah. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan bab yang keempat, yang berkaitan dengan dosa-dosa besar dalam hal muamalat. Dalam hal muamalat. Muamalat yang ada pada poin-poin ini ada kurang lebih 10 poin. Yang pertama kita akan bahas malam hari ini adalah adhiyatul jar, yaitu menyakiti tetangga. Ikhwati fillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang mengeluhkan akan perbuatan tetangganya. "Wahai Rasulullah, aku disakiti oleh tetanggaku, apa yang harus aku lakukan?" Maka Rasulullah memberikan saran, "Kamu bersabar." Esok harinya laki-laki ini mendatangi kembali Rasulullah. Kemudian dia lagi mengatakan, "Wahai Rasulullah, tetanggaku ini masih melakukan keburukan kepada diriku. Kamu pulang dan bersabar." Maka keesokan harinya lagi kembali laki-laki ini, kemudian Rasulullah memberikan sebuah usulan, memberikan sikap yang sedikit lebih tegas. "Keluarkan seluruh barang-barangmu dari rumahmu, lalu kamu lempar ke jalan-jalan, ke gang-gang." Gitu. Disuruh oleh Rasulullah untuk mengeluarkan barang-barangnya. Kan bales tertu ini ari gang, supaya heboh gitu. Akhirnya ketika melihat laki-laki ini melakukan perbuatan tersebut, datang para tetangganya yang lain, orang-orang datang. "Madzabika, ma baluka, ada apa denganmu?" kata orang-orang. Maka orang ini mengatakan, "Sesungguhnya tetanggaku telah menyakitiku." Lalu orang-orang ini mengatakan, "Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat dia." Perhatikan Pak, ini adalah sebuah ancaman bagi setiap kita, manakala kita memiliki tetangga-tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, untuk memperhatikan hak-hak ini. Sampai pada akhirnya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang ini sampai dia datang kepada orang yang dia zolimi tadi sambil mengiba. Karena dia setiap hari melemparkan ini badai, apa istilahnya, perkakas rumahnya keluar dari rumahnya. Setiap hari dia lakukan. Sampai Allah Subhanahu wa taala melaknat orang tersebut. Orang ini datang, "Silakan kamu ambil barang-barangmu, aku tidak akan lagi menyakitimu." Ikhwati fillah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ternyata
Selain daripada hadis-hadis yang sudah sering kita dengarkan kaitan dengan kewajiban bagi kita untuk menjaga hak-hak tetangga, ternyata orang yang menyakiti tetangga itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengaitkan antara iman dengan menjaga hak tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman terhadap hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Banyak sekali bentuk-bentuk memuliakan tetangga, ya. Sebagaimana yang sudah dibahas di sini di kitab adab yang berkaitan dengan adab kepada tetangga, belum dibahas. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Bayangkan Rasulullah mengaitkan memuliakan tetangga itu dengan iman, menunjukkan orang-orang menyia-nyiakan tetangganya itu orang-orang yang kurang imannya, ya. Jadi kesempurnaan iman ada pada memuliakan tetangga. Kata para ulama, tetangga yang dimaksud di sini boleh tetangga yang beriman, boleh juga tetangga orang kafir. Sebagaimana sudah dibahas oleh para ulama bahwasanya tetangga itu ada 3 macam, ya. Tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga kita dari keluarga kita sendiri. Dia memiliki 3 hak. Ya. Hak yang pertama adalah hak dia sebagai seorang muslim. Hak yang kedua adalah hak dia sebagai tetangga. Hak yang ketiga adalah hak persaudaraan, yaitu kekerabatan. Dia memiliki 3 hak. Ya. Manakala tetangga ini adalah saudara kita, sepupu kita mungkin, atau saudara kandung kita bertetangga dengan kita, dia punya 3 hak. Yang kedua adalah saudara kita sesama muslim, dia punya berapa hak? 2 hak. Hak yang pertama, hak dia sebagai seorang muslim yang harus kita jaga kehormatannya. Kemudian yang kedua adalah hak dia sebagai tetangga yang harus kita perhatikan hak-hak dia sebagai seorang tetangga. Kemudian yang ketiga, yaitu tetangga orang kafir. Misalnya anak perhatikan di Dompu ini, misalnya di Renda, ya, ada banyak orang Hindu di situ. Antum punya tetangga orang Hindu. Dia punya satu hak terhadap antum. Apa hak mereka? Hak tetangga yang harus kita jaga. Ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa 36 Allah taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum." Ada 11 hak yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Di surah An-Nisa ayat yang ke-36. Hak yang pertama adalah hak Allah. Ada 2 hak Allah pada diri kita sebagai hamba. Apa yang pertama hak Allah, Pak? Beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, apa hak Allah yang kedua, Pak? Tidak boleh disekutukan. Ya. Yang pertama kita beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh kita menyekutukan Allah dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, setelah kita penuhi hak Allah, ada hak sesama manusia. Yang paling pertama Allah sebutkan di bawah derajat ini, di bawah tauhid, mentauhidkan Allah, yaitu menjaga ihsan kita kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Ihsan itu, Pak, yaitu berbuat baik dengan tutur kata kita. Ihsan itu adalah berbuat baik dengan perilaku kita. Ihsan itu adalah berbuat baik dengan tingkah laku kita. Itu baru dikatakan ihsan. Ya. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita tidak menyakiti. Perbuatan tercermin dari perbuatan anggota badan kita tidak menyakiti. Itu ihsan. Ihsan yang pertama, ihsan kepada orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, wabidil qurba. Apa itu wabidil qurba, Pak? Yaitu orang-orang dekat kita. Siapa? Kakak kita, adik kita, ya, saudara kandung kita, sepupu kita. Itu orang-orang terdekat kita. Wabidil qurba. Kemudian yang ketiga, wal yatama. Di bawahnya adalah orang-orang yatim, anak-anak yatim yang harus kita perhatikan.
mereka, ya. Bagaimana tutur kata kita, bagaimana sikap kita, coba kita lihat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba antum lihat, perhatikan surat Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini ada dua, Pak, ya. Wa ammas sa'ila fala apa? Fala tanhar, ya. Orang yang meminta-minta jangan dibentak, ya. Demikian pula anak-anak yatim, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan diremehkan anak-anak yatim. Jangan direndahkan. Jangan dihina, ya. Mereka butuh kasih sayang. Kenapa? Karena hilang salah satu dari kedua orang tuanya. Anak yatim. Apalagi yatim piatu. Makanya sebagaimana yang sering kita dengarkan kaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah anak yatim, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita kaitan dengan hak-hak mereka. Allah Ta'ala bahkan mengatakan di dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu diantaranya adalah orang yang menghardik anak yatim, ya. Bahkan dia tidak memberikan makan kepada anak yatim. Bahkan dia tidak memotivasi orang untuk memberikan makan kepada anak yatim. Mereka inilah orang-orang mendustakan hari kiamat. Di bawah hak keluarga kita ada hak anak yatim. Setelah yatim siapa, Pak? Yang keempat, wal masakin, orang-orang miskin. Apa sih miskin itu? Punya penghasilan tapi tidak cukup. Itu orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sekitar kita banyak. Tapi yang merasa miskin juga tidak kalah banyak. Iya, Pak. Orang miskin banyak, tapi yang merasa dirinya miskin itu subhanallah banyak banget. Cincinnya emas, kalungnya emas, masih berharap dapat uang PKH dan semisal dengannya. Ini merasa miskin, Pak. Nah, kalau dia tidak segera sadar diri, benar-benar Allah akan menjadikan hatinya itu fakir. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afaf, wal ghina. Siapa al-ghina di sini, Pak? Meskipun nampak hartanya itu sedikit atau bahkan mungkin tidak ada, tapi hatinya merasa kaya. Ini ghina yang sejati. Ghina yang sebenarnya, orang kaya yang sesungguhnya. Taib. Sampai mana tadi di ayat itu? Masakin. Wal jaridil kurba, yaitu tetangga yang dekat. Oleh para ulama tafsir, tetangga dekat itu ada beberapa macam. Satu, tetangga berupa keluarga dekat kita, ya. Kemudian yang kedua, tetangga dekat oleh para ulama, mereka sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau menyampaikan beberapa pendapat para ulama tentang tetangga dekat. Siapa mereka? Satu, yaitu orang yang engkau sholat berjemaah bersama mereka. Itulah tetangga dekatmu. Nah, antum tinggal di komplek misalnya. Setiap antum sholat berjamaah hanya mendapati orang itu saja. Berarti itulah tetangga antum. Meskipun jaraknya 1 kilometer. Kemudian yang kedua, tetangga dekat itu adalah 40 rumah di sekeliling rumah kita. Ya, 40 rumah di sekeliling rumah kita. Di depannya mungkin berapa? 10 rumah, samping kiri kanan masing-masing 10 rumah, belakang 10 rumah. Itu 40 rumah. Ada lagi ulama yang mengatakan tetangga dekat itu adalah 40 rumah di depan, 40 rumah ke samping kiri dan kanan, 40 rumah di belakang kita. Itu tetangga dekat. Ya. Antum kenal tetangga antum? Subhanallah. Bahkan kita ini banyak yang enggak kenal tetangga, Pak. Iya, asli itu banyak. Apalagi antum tinggal di komplek. Antum tinggal di komplek BTN atau apalah namanya. Enggak ada yang kenal tetangga. Padahal dipisah sama pagar rumah saja, Pak. Enggak kenal tetangga. Bagaimana dia akan menyampaikan hak-hak tetangganya kalau nama tetangganya saja dia enggak tahu. Ya.
Ini musibah ini, Pak, ya, penyakit. Kemudian selanjutnya wal jaridil kurba wal jaril junub, yaitu tetangga yang jauh. Di antara maksud daripada tetangga yang jauh ini adalah orang kafir yang bertetangga pun selang hanya dipisah oleh pagar. Itu namanya tetangga yang jauh. Kenapa? Karena dijauhkan oleh iman yang ada di hati kita. Itu di antara sebagian tafsir para ulama. Kemudian wasahibi bil jambi. Kemudian apa yang selanjutnya, Pak? Yang selanjutnya apa? Taib. Kemudian apa bunyi ayatnya tadi? Wa banis sabil, yaitu anak-anak gelandangan. Dan para ulama juga memberikan banyak tafsir kaitan dengan Ibnu Sabil ini. Yang pertama bisa bermakna anak-anak gelandangan yang tidak diurus oleh orang tuanya, atau mungkin meninggal orang tuanya, dan dia mencari makan di jalan-jalan dengan menengadahkan tangannya di pinggir-pinggir jalan. Itu Ibnu Sabil. Ada Ibnu Sabil yang makna yang kedua adalah anak-anak yang sekolah di pondok-pondok pesantren. Itu Ibnu Sabil namanya. Nah, kepada mereka boleh kita kasih zakat mal kita, ya, zakat harta. Nah, antum mendapatkan keuntungan yang banyak. Selain antum memenuhi kewajiban mereka belajar di pondok pesantren, antum juga dapatkan pahala, subhanallah. Kemudian juga di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Di antara orang yang perlu kita perhatikan sikap ihsan kita kepada mereka adalah pembantu-pembantu kita. Ya, pembantu-pembantu kita. Rasulullah SAW punya pembantu, ya. Dan Rasulullah kalau beliau makan, beliau itu makan seperti makannya budak. Antum tahu cara duduknya budak, Pak? Kalau budak itu makan, mereka itu kelihatan sekali cara duduknya. Dan ini di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, bagaimana cara makan. Adab dalam makan. Duduk, yaitu dengan duduk di atas kaki kiri, kemudian menegakkan kaki kanan. Itu di antara adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan bahkan Rasulullah itu beliau makan bersama pembantunya, ya. Dan seorang majikan gak boleh dia merasa malu karena dia makan bersama pembantunya. Bahkan ini yang akan mendekatkan emosional dia antara dia dengan pembantunya, ya. Yang memudahkan dia untuk menyampaikan nasihat kepada pembantunya dan yang semisal dengannya. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang bersikap congkak lagi sombong, ya. Congkak dan sombong. Ini, Pak, kaitan dengan adhiyatul jar, yaitu orang-orang yang menyakiti tetangga.